Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percaya kita tidak terbatas. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Amin. Saat ini sama-sama kita sembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di rumah, dimanapun. Mari sama-sama menyembah. Kita beri hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di tengah-tengah keadaan yang ada Tuhan, kami percaya tidak membatasi kasih Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan kasih, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan yang melingkupi hidup kami. Saat yang baik Tuhan, saat ini kami memberi hati kami, hidup kami sebagai penyembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan, yang layak ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya, oh ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama sembah Tuhan, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, Bapakku datang. Mari dengan segenap hati, kesungguhan hati sama-sama kita berkata, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi. Dengan iman sama-sama kita katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
kami. Tuhan kami lebih hebat, Tuhan kami lebih dahsyat. Kami mau katakan kepada lawan-lawan kami, oh Tuhan kami luar biasa. Bila Allah ada beserta dengan kami, siapa lawan kami? Tuhan Yesus lebih dahsyat, Tuhan Yesus lebih besar. Mari sama-sama sembah Tuhan, arahkan hati, sembah lebih lagi. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau hebat, dahsyat.
Sebab tidak ada nama lain selain daripada nama-Mu Tuhan, yang berkuasa di atas langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi. Hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang sanggup memulihkan kami, hanya nama-Mu yang sanggup menyembuhkan kami. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kuasa selain daripada nama Yesus. Nama Yesus yang menyelamatkan, nama Yesus yang melindungi, nama Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa nama-Mu di atas segala nama. Itulah Allah kami, itulah Tuhan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja atas bangsa kami. Engkau sedang bekerja atas kota kami. Engkau sedang bekerja atas keluarga kami. Dan pada hari ini Tuhan, pada saat ini kami mau deklarasikan iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan, Allah Immanuel, Allah bersama dengan kami. Tidak akan kami takut, tidak akan kami gentar, tidak akan kami khawatir. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Maka kami mau nyatakan Tuhan, iman kami di hadapan-Mu. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari dengan segenap hati dan iman kita berdoa buat bangsa ini. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami di hadapan-Mu. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Percaya Tuhan,
mata, tidak pernah timbul dalam hati kami, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan yang terbaik Kau berikan bagi kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak saudara yang ada dimanapun Anda berada, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai sebab kuasanya lebih dari apapun. Haleluya. Mari dengan semangat katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan penghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Dan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindungan kami. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Walau 1000 rebah, namun tetap Allah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang percaya Allah sumber kemenangan, berikan sorak-sorai yang terbaik. Takkan pernah goyah keyakinanku hanya padamu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ya sumber kemenanganku, Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Saudara-saudara yang meriah buat Yesus. Percaya bahwa Tuhan kita mengatasi segala-galanya yang ada di dunia ini. Katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi haleluya. Dahsyat Tuhan. Sama-sama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku. Ku percaya Kau
kita, Yesus kita dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami perlu. Setiap waktu kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Kalau pribadi yang kami andalkan, satu-satunya, lebih dari apa, lebih dari siapapun. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan.
Inilah bukti Tuhan kalau kami tetap berdiri kuat. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami tetap berdiri sebagai pemberita-pemberita kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tetap berdiri sebagai orang-orang yang menjadi contoh Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati setiap orang yang melihat acara ini, mendengar acara ini. Terima kasih Bapa, untuk Tuhanlah segala kemuliaan, hormat, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya pengen bagi untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika saya membaca Yehezkiel pasal yang ke-9, di sana Alkitab bilang begini, bahwa ada satu kejadian di mana Tuhan mulai beracara ketika ada umat ketebusannya, ada umat yang milik kepunyaannya melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak bersesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah, waktu saya baca perikopnya, saya agak kaget juga karena perikopnya dia bilang begini, orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Nah, ternyata ayat ini, pasal ini dan ayat ini dia berbicara tentang ada perkecualian orang-orang yang dibantai, yang dibunuh pada saat itu. Nah, salah satu orang-orang yang tidak mengalami musibah ini adalah orang-orang yang memiliki tanda. Nah, orang-orang yang memiliki tanda ini, Yehezkiel pasal 9 ayat yang ke-6, dia bicara tentang orang yang memiliki tanda T. Nah, tanda T yang berada pada orang-orang yang dimiliki, ditandai sebagai milik kepunyaan Tuhan adalah ternyata orang-orang yang memiliki tanda darah milik kepunyaan Tuhan. Nah, maut ternyata memilih orang-orang yang tidak memiliki tanda, dan maut melihat itu, dan maut melaksanakan tugasnya untuk menghabisi orang-orang yang tidak memiliki tanda. Nah, satu ketika waktu saya baca ayat ini, saya teringat teman saya, dia bersaksi ke saya, dia bilang begini, Pak Ferdi, saya ini berkali-kali pergi perang. Dia bilang waktu Timur perang, saya diutus oleh negara untuk pergi berperang di sana. Nah, dia bilang banyak kali dia menyerempet maut, tapi tidak pernah sekalipun dia mati. Dia bilang seperti itu. Dia bilang begini, sepertinya peluru itu punya mata. Nah, beberapa kali dia kena tembakan, tapi memang dia tidak mati. Ada luka-luka, beberapa goresan di punggungnya, di tangannya, tapi itu tidak membuat dia mati. Satu hal yang dia bilang begini, ternyata peluru itu menyasar tidak semua orang. Peluru itu punya mata untuk memilih mana yang harus dia tembak, mana yang harus dia bantai atau dia bunuh. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya bilang Tuhan itu ternyata keren juga. Tuhan itu luar biasa banget. Nah, sekarang ini banyak orang lagi memikirkan tentang COVID-19. Banyak orang beranggapan bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Tapi saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara bahwa ini sebenarnya kejadian ini bukan sesuatu yang buruk. Nah, sampai dengan detik ini saya tidak pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa Tuhan sedang mengerjakan ini untuk suatu kebaikan. Nah, yang biasanya orang bicara tentang Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ini sampai dengan saat ini saya kurang mendengar tentang itu. Namun ketika saya melihat keadaan seperti ini, ada beberapa hal yang saya alami. Nah, 2-3 hari kemarin ada seorang ibu, dia berbicara dengan saya. Dia bilang begini, suami saya biasanya kalau tak ajak untuk berdoa, dia nggak mau. Bagi dia pergi ke gereja itu sudah cukup. Bagi dia pergi untuk ke persekutuan doa itu sudah cukup. Dan di rumah dia tidak pernah mengambil peran untuk bagaimana dia duduk di kaki Tuhan, membangun mezbah bersama dengan keluarga. Nah, ketika kejadian ini, ketika COVID-19 ini melanda Indonesia, nah, Bapak ini memikirkan kembali apa yang dia kerjakan selama ini. Dia mulai mengajak istrinya, dia mulai mengajak anak-anaknya untuk membangun mezbah. Nah, saya bilang begini, ketika hal ini saya dengar, saya melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, Tuhan sedang mengizinkan sesuatu untuk satu kebaikan. Nah, orang luar boleh berkata bahwa COVID-19 ini adalah bencana. Tapi saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa COVID-19 ini adalah cara Tuhan mendekatkan kita dengan Dia. COVID-19 adalah cara Tuhan untuk memulihkan mezbah-mezbah yang rusak. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika banyak mezbah-mezbah keluarga yang rusak, saat-saat ini mezbah-mezbah itu coba dipulihkan kembali. Nah, akhirnya saya berkesimpulan bahwa COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan mezbah-mezbah keluarga yang rusak. COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk mengimprove kembali, memperbaiki keadaan kembali umat ketebusannya yang mengalami degradasi moral.
Nah, ada dua hal yang saya bilang baik untuk Bapak Ibu Saudara. Bahwa satu hal ketika hal ini terjadi, banyak suami-suami yang mereka memikirkan kembali untuk bagaimana mereka mulai membangun mesbah dengan Tuhan. Banyak imam-imam yang mulai berpikir kembali bagaimana mereka harus membangun keintiman dengan Tuhan. Saya bilang ini dampak positif yang Tuhan sedang kerjakan. Sehingga apa? Setiap apa yang Alkitab catat ini adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Ketika Roma 28 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, ini sedang terjadi dan tergenapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seharusnya kita melihat orang lain mengatakan ini sesuatu masalah besar, orang lain melihat ini suatu bencana. Oke, let's say ini bencana, betul bencana. Tapi ini saya mau katakan bahwa Tuhan sedang pengen menyampaikan isi hatinya kepada kita. Nah, yang kedua saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sedang memulihkan kembali Pondok Daud. Keinginan Tuhan untuk membangun kembali Pondok Daud. Tuhan mulai mengizinkan sesuatu yang manusia kadang-kadang tidak pikirkan sebagai ini cara Tuhan. Tapi Tuhan sedang ingin untuk apa? Anak-anak Tuhan mulai kembali membangun Pondok Daud. Anak-anak Tuhan mulai intim dengan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga menurut saya bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu bencana yang besar. Ketika kita mulai mendekat kepada Tuhan, COVID-19 dia sedang menyiapkan kita menjadi anak-anak yang mengasihi Bapa. COVID-19 dia sedang mempersiapkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita mulai mengalami keintiman, mengalami pemulihan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan sesuatu. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Nah, Tuhan lagi berbicara kepada Yeremia untuk menyampaikan sesuatu. Sebelum Tuhan sampaikan ini kepada Yeremia, Tuhan lagi bilang untuk Yeremia, kamu pergi ke tukang periuk, di sana baru aku akan berbicara kepadamu. Kenapa Tuhan memilih tukang periuk untuk tempat Tuhan mau berbicara kepada Yeremia untuk menyampaikan pesan? Nah, kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Lalu pergilah Yeremia, pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik di pemandangannya. Ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Nah, ketika Yeremia melihat apa yang telah dikerjakan oleh tukang periuk, setelah Yeremia mengamati apa yang dikerjakan oleh tukang periuk, kemudian Tuhan mulai berbicara kepada dia. Tuhan bilang kepada Yeremia seperti ini, masakan aku tidak bisa bertindak, aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Tuhan lagi mau mengatakan kepada orang-orang Israel, Tuhan lagi mau mengatakan kepada kita saat-saat sekarang ini, bahwa hak tertinggi hubungan antara tukang periuk dengan tanah liat, artinya memiliki otoritas yang dia mau buat semau-maunya. Seorang tukang periuk, dia punya hak mutlak untuk merubah apa yang dia anggap layak untuk dia rubah. Nah, Tuhan sedang bilang sama orang-orang Israel, Tuhan sedang menyampaikan pesan untuk bangsa dan negara, Tuhan sedang pesan untuk gereja Tuhan sedang sampaikan pesan untuk dunia ini, bahwa aku adalah pemilik mutlak kehidupan ini. Aku adalah yang berkuasa mutlak untuk dunia ini. Bangsa dan negeri ini ada dalam kekuasaan mutlak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau buat, Tuhan bilang kalau aku mau buat, kamu mau apa? Tuhan bilang untuk Yeremia begini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Tuhan lagi menjelaskan bahwa kalau aku mau merubah, aku mau menghancurkan apa yang kamu mau buat, apa yang kamu bisa buat terhadap aku. Aku akan melakukan itu di pemandangan saya, di pemandanganku itu baik, aku akan melakukan ini. Nah, ini yang terjadi ketika Tuhan berbicara kepada Yeremia. Tuhan melihat bahwa Israel umatnya mengalami keterpurukan yang luar biasa, sehingga Tuhan perlu berbicara kepada Yeremia. Tuhan perlu sampaikan hal ini kepada Yeremia. Artinya Tuhan bilang begini, kalau bangsa ini tidak berubah dan menjadi buruk terus, aku akan bertindak layaknya sebagai seorang tukang periuk yang akan merubah, menghancurkan dan merubah, memperbaikinya kembali. Ini yang menjadi
konsen Tuhan untuk umat ketebusannya. Tuhan selalu mau umat ketebusannya berpenampilan beda. Tuhan mau selalu bahwa umat ketebusannya berbeda dengan di luar. Nah, Alkitab bilang begini untuk kita saudara, bahwa kalau ini terjadi, Tuhan akan bertindak seperti tukang priuk. Saya akan baca terus. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan sedang mengatakan, seperti tanah di tangan tukang priuk, demikian kita saat ini di tangan Tuhan. Tuhan mau buat apa dengan kita? Tuhan mau yang penting itu bersesuaian dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Nah, Tuhan bilang begini, terkadang ketika dia melihat bahwa tanah liat ini jelek, dia hendak menghancurkan tanah liat ini, dia hendak merubah kembali tanah liat ini. Tetapi terkadang ketika tanah liat ini sadar, maka Tuhan membiarkan tanah liat itu terjadi. Nah, terkadang Tuhan bilang, aku telah merancangkan sesuatu untuk bangsa, suatu negara, suatu umat. Tetapi ketika bangsa, umat ini bertobat, maka aku menyesal telah merancangkan sesuatu malapetaka kepadanya. Ini yang terjadi saat-saat sekarang ini. Nah, saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat, Tuhan mau supaya kita lebih diperbaiki dari hari ke hari. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mendengar acara ini. Biarlah apa yang saya sampaikan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa kami adalah tanah liat di tangan penjunan. Biarlah kami paham Tuhan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami, membentuk kami menjadi umat ketebusan yang excellent. Tuhan lagi mempersiapkan kami menjadi mempelai yang layak. Terima kasih untuk segala kebenaran firman yang kami terima pada saat ini. Biarlah apa yang kami terima ini Tuhan membuat kami sadar bahwa sesungguhnya hidup kami akan lebih berarti ketika kami melekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.